Seandainya ada anak kecil yang ketahuan memperkosa orang, lalu dibilang apa? Masih kecil kok memperkosa. Tapi kalau ada opa-opa yang memperkosa orang, sudah tua kok memperkosa. Jadi yang layak memperkosa siapa? Yang anak-anak dibilang masih kecil. Kalau opa-opa bilang sudah tua, jadi yang layak itu biasa dianggap orang muda. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa hal positif yang besar dilakukan oleh orang muda, tapi hal negatif yang besar juga, penjahat-penjahat besar juga, itu juga adalah orang muda. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mau supaya Tuhan bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami, ya Tuhan. Sekarang kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami waktu kami mendengar firman, kami diberikan akal budi yang baik untuk mengerti, hati yang terbuka kepada firman untuk menerima kebenaran-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah kami juga punya kehendak yang baik dari Tuhan untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, dan biarlah kami semua sama-sama belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman itu mengajar, menasihati kami, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat kami, orang-orang muda ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Senang sekali boleh hadir di tengah adik-adik semua, pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pemuda yang dikehendaki Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, setelah itu saya mau selesai saya sampaikan, saya buka kesempatan saudara-saudara, adik-adik, kalau ada yang mau bertanya terkait dengan kehidupan orang muda, boleh, ya. Nah, tema kita ini adalah pemuda yang dikehendaki oleh Tuhan. Pertama-tama saudara ingat bahwa usia muda ini adalah usia yang unik. Kita menjadi orang muda itu adalah satu usia yang unik. Kenapa? Karena usia muda ini adalah usia yang selalu didambakan oleh setiap orang. Kalau kita bicara dengan anak kecil itu akan berkata, kalau Adi besar nanti, ya, berarti dia merasa bahwa dia sekarang, tapi dia ingin besar nanti. Tapi kalau cerita dengan opa-opa dan oma-oma, waktu opa muda dulu, ya, waktu oma dulu masih muda, maka opa-oma menunjuk ke belakang. Tapi anak kecil itu menunjuk ke depan. Kalau Adi besar nanti, kalau opa-oma dulu, maka ini memang menjadi usia yang sangat dirindukan sebenarnya. Mau dicapai oleh anak-anak, tapi dikenang oleh orang-orang tua. Sehingga usia muda ini sebenarnya usia yang boleh dikatakan didambakan oleh setiap orang. Tapi usia muda ini juga adalah usia yang potensial untuk perkara-perkara besar. Banyak hal yang baik, yang besar di dunia ini, hal-hal positif yang besar itu dikerjakan oleh orang-orang muda. Pahlawan-pahlawan bangsa kita itu banyak orang-orang muda. Ya, banyak hal positif yang dikerjakan oleh orang muda. Tapi banyak kejahatan besar itu juga dilakukan oleh orang-orang muda, ya kan? Nah, itu dilakukan oleh orang-orang muda. Coba saudara, saya pernah kasih pemikiran begini. Seandainya ada anak kecil yang ketahuan memperkosa orang, lalu dibilang apa? Masih kecil kok memperkosa. Tapi kalau ada opa-opa yang memperkosa orang, sudah tua kok memperkosa. Jadi yang layak memperkosa siapa? Yang anak-anak dibilang masih kecil. Kalau opa-opa bilang sudah tua, jadi yang layak itu biasa dianggap orang muda. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa hal positif yang besar dilakukan oleh orang muda, tapi hal negatif yang besar juga, penjahat-penjahat besar juga, itu juga adalah orang muda. Karena itulah maka sebenarnya usia muda ini boleh dikatakan sebagai usia yang berbahaya juga. Karena dia bisa menjadi positif, tapi dia juga bisa menjadi negatif. Karena itulah maka
Tuhan menaruh perhatian juga secara khusus kepada orang muda. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dia bilang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi Tuhan mau supaya orang-orang muda itu mengingat dia. Dia yang menciptakan semua orang, dia yang menciptakan orang muda. Maka orang muda yang penuh dengan potensial tapi sekaligus usia yang berbahaya itu, maka dituntut supaya selalu mengingat akan pencipta dari orang-orang muda itu. Karena itulah saudara-saudara, maka kita hari ini mau belajar soal pemuda yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya tema yang juga cukup luas, tapi kita bisa melihat prinsip Alkitab tentang orang muda seperti apa, tapi juga kita bisa belajar dari kasus-kasus orang-orang muda di dalam Alkitab. Karena itulah maka pada hari ini saya ingin kita belajar dari kehidupan seorang muda yang sangat berkenan kepada Tuhan, dan orang ini adalah Yusuf. Ada Yusuf dalam Perjanjian Lama, tapi ada Yusuf dalam Perjanjian Baru. Jadi saya mau bicara soal Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Dia jelas adalah seorang yang masih muda, tapi saya percaya bahwa jalan hidupnya itu adalah menunjukkan bahwa dia betul-betul berkenan di hati Tuhan. Dia menjadi orang muda yang dikehendaki Tuhan. Dan karena itulah di bawah tema orang muda yang dikehendaki Tuhan ini, saya mau mengajak kita belajar dari Yusuf ini. Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari Yusuf, tapi hari ini saya mau mengajak kita belajar beberapa hal positif saja dari orang muda yang bernama Yusuf ini. Saya berikan beberapa. Yang pertama adalah bahwa dia ini atau Yusuf ini adalah orang yang mempunyai budaya kerja. Kalau kita lihat kisah Yusuf pada mulanya, dia seorang muda tapi seorang muda yang rajin. Itu terbukti dengan dia menurut Kejadian 37 ayat 2, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, sweet 17, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama saudara-saudaranya. Dia seorang muda yang biasa menggembalakan kambing domba. Dalam kehidupan pada masa itu, bertani atau beternak itu menjadi pekerjaan utama mereka. Sehingga kalau orang muda ini biasa menggembalakan kambing domba, maka kita tahu bahwa Yusuf ini sebenarnya adalah seorang muda yang rajin kerja. Dia mempunyai budaya kerja. Di Kejadian pasal 37 kita lihat ada perintah dari bapaknya. Di Kejadian 37 ayat yang ke-13, lalu Israel, itu Yakub, berkata kepada Yusuf, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Ya, disuruh supaya pergi kepada saudara-saudaranya, dan dia bilang ya Bapak. Dia seorang yang taat kepada bapaknya ketika disuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Sama juga di ayat yang ke-14 nanti kita lihat, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Dari tiga bagian ayat ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Yusuf ini seorang muda yang mempunyai budaya kerja. Dia bukan seorang muda yang malas. Maka kita boleh mengatakan di sini bahwa orang muda yang dikehendaki Tuhan itu adalah orang muda yang rajin, yang suka kerja. Ingat, pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia ke dalam dunia ini, ya, Tuhan memberikan yang namanya mandat kerja, mandat budaya. Itu di Kejadian 1 ayat 28. Dia bilang begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini Alkitab terjemahan Indonesia, terjemahan baru dibilang berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung, seterusnya. Tapi di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari itu dia bilang begini, kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang yang liar. Itu berarti bahwa memang pada waktu penciptaan Tuhan itu sudah kasih kerja. Ada orang yang bilang, Pak, bagaimana seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah kita semua tidak kerja, hanya makan tidur saja? Tidak. Karena mandat kerja seperti ayat yang sudah saya tunjukkan tadi, itu sudah terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi memang manusia dicipta dengan mandat kerja.
Karena itu Tuhan paling tidak suka dengan orang yang malas. Ada banyak ayat kitab suci yang mengecam kemalasan. Misalnya Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dari perjanjian baru. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kalau tidak mau kerja, jangan makan. Maka di situ kita bisa lihat bahwa memang Tuhan tidak suka orang malas. Yusuf ini seorang muda dan dia seorang yang rajin, dan karena itulah kita perlu teladani Yusuf di dalam kerajinannya atau budaya kerjanya. Ya, saya pernah melayani di Denpasar. Lalu saudara-saudara, pada satu hari datanglah sepupu saya dari Kupang ke Denpasar. Datang pada saya dan harusnya kan dia lagi kuliah, kok tiba-tiba bisa muncul di Denpasar. Lalu saya bilang, loh, kenapa kamu bisa di sini padahal kamu lagi kuliah? Lalu dia alasan macam-macam, dan karenanya dia terpaksa berhenti kuliah dan lari ke Denpasar. Akhirnya dia tinggal sama saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hanya makan, tidur, makan, tidur. Lalu saya bilang, kamu tidak bisa begini terus, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kamu harus kerja. Mulai besok cari kerja. Maka dia cari kerja. Setelah dapat kerja, tiba-tiba 3 hari kemudian keluar, katanya kerjanya tidak cocok. Kalau begitu cari kerja yang cocok. Setelah itu dia bilang, sudah dapat kerja yang cocok, jadi cleaning service di kantor. Oke, bagus. 1 minggu kemudian keluar lagi. Kenapa? Di sana mereka terlalu banyak perintah-perintah saya. Loh, memangnya kamu yang mau memerintah? Ya. Tapi akhirnya keluar lagi, dan setelah itu cari kerja lagi, 2 hari kemudian keluar lagi. Terus seperti itu. Tiba-tiba satu hari dia datang, dia bilang begini, Kak, saya rasa-rasanya saya tidak cocok kerja. Terus saya merasa dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Wah, saya senang kan? Kan saya pendeta, saya senang. Oh, ada seorang saudara yang mau jadi pendeta. Nah, kalau begitu kamu masuk sekolah teologi saja. Ya. Lalu saya kirim dia ke salah satu sekolah teologi di Malang supaya dia sekolah. Saya sudah carikan sponsor, ada orang yang siap sponsor bayar biaya kuliah dia selama 4 tahun. Puji Tuhan. Lalu kirim dia ke Malang dan mau sekolah teologi. Saya sudah senang. Satu pagi, kira-kira 1 minggu setelah itu, pada waktu saya mau belanja di pasar, saya lewat gang, kok rasanya kok lihat dia ya. Tapi saya abaikan, tidak, dia ada di Malang. Begitu saya balik ke rumah, sampai rumah dia sudah duduk manis di situ. Loh, bukankah kamu ada harusnya sekolah teologi? Dia bilang, iya Kak. Terus kenapa sampai di sini? Waktu saya tidur malam, saya mimpi ada orang tua berjanggut datang dan lihat saya. Hei, kau bukan tempatmu di sini, bukan tempatmu di sini. Dan akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, saya bilang, kalau memang sudah begitu, sekarang tidak ada alasan cari kerja. Kamu tidak bisa makan tidur di sini. Pada saat yang bersamaan, sesuatu terjadi dengan pelayanan saya, sehingga saya harus keluar dari Bali dan balik ke Kupang. Keluar dari Bali saya ke Malang. TV saya titip di dia, tape segala macam, rice cooker, setrika saya titip dia dulu. Nanti saya balik dari Malang, saya jemput kamu dengan barang-barang baru bawa ke Kupang. Nah, 2 minggu kemudian saya balik ke Bali dan saya tanya, mana TV? Sudah jual. Mana rice cooker? Sudah jual. Mana setrika? Sudah jual. Untuk apa? Untuk makan, kos dan sebagainya. Saya lihat dia, saya dalam hati saya bilang, Tuhan, izinkanlah hamba-Mu merontokkan gigi-giginya. Ya. Menjadi orang muda itu harus adalah orang yang rajin, dan itulah pemuda yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak suka orang malas. Kalau saudara masih kuliah, ya kuliahlah dengan rajin. Masih sekolah, sekolahlah dengan rajin. Kalau sudah dapat kerja, kerjalah dengan rajin. Belum dapat kerja, cari kerja. Sudah dapat kerja dengan rajin. Itu seorang Kristen, seorang pemuda Kristen begitu. L.A. Hill, seorang penulis Amerika, dia bercerita tentang seorang guru yang sangat pintar tapi sangat malas. Pintar tapi malas, dan tugas sebagai seorang guru harusnya adalah mengajar, tapi saking pintarnya dia selalu menemukan akal supaya dia tidak melakukan tugasnya mengajar. Dan satu hari
dia mau ngajar, dia masuk kelas untuk pertama kali semester itu dan bilang, "Selamat pagi anak-anak." "Pagi Pak." "Apakah kalian tahu saya mau ajar apa hari ini?" Anak-anak rame-rame, "Tidak tahu Pak." "Apa? Tidak tahu? Mestinya kan kalian bisa lihat silabus. Kalau kalian lihat silabus, kalian tahu apa yang saya ajarkan hari ini. Kok bisa tidak tahu? Ini berarti kalian tidak siap mengajar ini. Kalau kalian tidak siap mengajar, untuk apa saya mengajar? Permisi." Keluarlah Pak Guru itu. Besok dia datang lagi, "Selamat pagi anak-anak." "Pagi Pak, apa kalian tahu saya ajarkan apa hari ini?" Karena kemarin bilang tidak tahu, Pak Guru pulang. Hari ini sepakat mereka semua, "Tahu Pak." Dia, "Apa? Tahu? Kalau kalian sudah tahu, untuk apa saya ajar lagi?" Maka pulanglah Pak Guru itu. Dan besok dia datang lagi, "Selamat pagi anak-anak." "Pagi Pak, apa kalian tahu saya ajar apa hari ini?" Anak-anak pusing. Bilang tidak tahu, pulang. Bilang tahu, pulang. Anak-anak sepakat. Bagian kiri bilang tidak tahu Pak, bagian kanan bilang tahu Pak. Dia bilang, "Bagus, kalau begitu yang tahu tolong ajar yang tidak tahu." Dan Pak Guru pulang, ya. Nah, ini Pak Guru pintar tapi malasnya luar biasa, ya. Nah, kita harus menjadi orang muda yang rajin. Ingat, Tuhan tidak suka seorang pemalas. Saya pernah berkata begini, kalau kamu, sekarang saya tanya, Tuhan tuh rajin nggak? Rajin kan? Dia cipta dunia ini, habis itu tidak tidur. Tiap hari dia terus menjaga, memelihara alam semesta ini. Kasih makan binatang, kasih tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Tuhan aktif. Tuhan Yesus bilang, "Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun kerja." Maka Tuhan itu Tuhan yang rajin. Sekarang saya tanya saudara, setan itu rajin atau malas? Rajin tuh. Memang tugasnya negatif, mencobai dan menggoda manusia, tapi dia rajin itu. Setan tidak pernah cuti. Merah. Kita hari Minggu tidak berhenti kerja, tapi setan kerja terus. Waktu dengar firman Tuhan saja setan kerja terus, ya kan? Jadi kalau Tuhan itu rajin, setan juga rajin. Waktu kau malas, kau tidak mirip Tuhan, tidak mirip setan juga. Lalu kamu mirip siapa? Kamu makhluk aneh. Karena tidak mirip setan, tidak mirip Tuhan. Orang muda yang dikehendaki Tuhan adalah orang muda yang rajin, punya budaya kerja. Yang kedua adalah orang muda yang dikehendaki Tuhan adalah orang muda yang mempunyai keindahan rohani. Mempunyai keindahan rohani artinya rohaninya tuh baik, kerohaniannya tuh bagus. Dan itu ada pada Yusuf ini. Itu bisa nampak lewat apa? Lewat pengalaman dia dengan saudara-saudaranya. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 itu dibilang begini, "Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya." Berarti saudara-saudaranya Yusuf ini jahat. Tapi Yusuf selalu melaporkan kejahatan saudara-saudaranya. Rupanya kita bisa lihat di sini bahwa salah satu sifat Yusuf ini adalah dia tidak mau kompromi dengan dosa, termasuk dosa-dosa dari saudara-saudaranya. Lalu pengalaman berikutnya adalah ketika pengalaman dia di rumah Potifar. Sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak. Tadi Yusuf tidak kompromi dengan dosa saudara-saudaranya, tapi pada bagian ini dia tidak mau kompromi dengan dosa bagi dirinya sendiri. Walaupun dia dibujuk oleh istri Potifar, tapi dia menolak. Nah, tentang ini ada cerita di kalangan orang Yahudi. Ceritanya begini, bahwa Yusuf itu kan menurut Alkitab manis sikapnya, elok parasnya. Sikapnya manis, parasnya elok. Sikap itu sesuatu yang non fisik, tapi paras itu sesuatu yang fisik. Artinya Yusuf ini baik secara fisik maupun non fisik, dua-duanya bagus. Kalau kita mungkin ada yang fisiknya bagus tapi sikapnya jelek, ada yang sikapnya bagus tapi penampilan fisik memprihatinkan. Tapi Yusuf ini bagus dua-dua. Nah, lalu dikatakan bahwa Yusuf itu biasanya ibu-ibu Mesir, ini menurut cerita Yahudi, ibu-ibu Mesir itu duduk mungkin acara arisan di rumah Potifar, lalu Yusuf masuk bawa minuman. Begitu Yusuf masuk bawa minuman, lalu ibu-ibu di sana lihat Yusuf.
Maka berkatalah istri Potifar, kalian yang baru lihat dia satu kali saja sudah begitu, bagaimana dengan aku yang lihat dia setiap hari? Nah, karena itulah maka istri Potifar ini dia membujuk Yusuf berhari-hari, tapi Yusuf menolak. Di Kejadian 39, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan bahwa perempuan itu membujuk Yusuf dari hari ke hari, tapi Yusuf juga menolak bujukan perempuan itu dari hari ke hari. Jadi istri Potifar tekun membujuk Yusuf, tapi Yusuf tekun menolak bujukan. Ya, kita itu mungkin bisa satu kali menolak bujukan ya, tapi kalau bujukannya masif dan terus menerus, mungkin sukar. Dan ingat, salah satu sifat dari setan itu adalah tidak gampang putus asa. Ya kan? Dia mencobai Yesus satu kali, gagal. Pencobaan kedua, gagal. Pencobaan ketiga, gagal lagi. Diusir Yesus lagi. Tapi dalam Injil Lukas 4, dia mengundurkan diri dan menunggu waktu yang baik. Maka cobaan dari setan itu bisa datang berulang-ulang, bahkan dikatakan dari hari ke hari. Tapi bagusnya Yusuf ini, dia menolak itu dari hari ke hari. Dan menurut pasal 39, ketika dijebak oleh istri Potifar, ya, Yusuf meninggalkan baju di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf ini orang punya keindahan rohani sehingga dia tidak gampang berdosa, tidak gampang dibujuk untuk berbuat dosa. Ya, ingatlah, kejahatan itu terjadi itu ada 3 faktor yang menyebabkan sebuah kejahatan bisa terjadi. Pertama, ada kemampuan. Kedua, ada kemauan. Dan ketiga, ada kesempatan. Ada kemampuan, yaitu ada kemampuan untuk berdosa, ada kemauan untuk berdosa, dan ada kesempatan untuk berdosa. Kemampuan misalnya contoh berzina. Apakah mampu berzina? Mampu. Mau berzina? Mau. Ada kesempatan berzina? Ada. Salah satu dari 3 faktor ini tidak jadi, tidak jadi. Tidak ada, tidak jadi. Mampu berzina, mau berzina, tapi nggak ada kesempatan, maka tidak jadi perzinahan. Ya, mampu berzina, ada kesempatan, tapi tidak mau, nggak jadi. Mampu mencuri, mau mencuri, tidak ada yang dicuri, kan nggak jadi pencurian. Maka butuh 3 ini. Ada orang bilang begini, Pak, saya itu mau godaan macam apa, perempuan telanjang lewat di depan saya pun saya tidak terpengaruh. Kenapa? Saya buta. Ya pantas saja kan? Jadi butuh kemampuan, kemauan plus kesempatan. Nah, Yusuf apakah punya kemampuan? Sebagai orang muda dia pasti mampulah. Ya, apakah ada kesempatan? Ada. Istri Potifar siapkan kesempatannya kok. Tapi problemnya adalah dia tidak mau. Orang muda yang dikehendaki Tuhan dalam hal ini adalah ada kemampuan, setan selalu tawarkan kesempatan, tapi dia tidak mau. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf ini orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Apakah kita bisa sebagai orang muda dikehendaki oleh Tuhan, kita hidup bergaul dengan teman-teman kita yang bisa saja dipakai oleh iblis untuk membujuk kita di dalam dosa? Tapi kita harus memiliki keindahan rohani seperti Yusuf yang tidak mau kompromi dengan dosa. Ya. Yang ketiga ini adalah bahwa Yusuf ini adalah pemuda yang kuat menghadapi tantangan hidup. Dia kuat menghadapi tantangan hidup. Pertama-tama dia mendapatkan tantangannya dari saudara-saudaranya. Kita bisa catat beberapa hal. Pertama, saudara-saudaranya membenci dia dan tidak mau menyapa dia. Di Kejadian pasal 37, 4, 5, 8. Lalu juga mereka iri hati kepada Yusuf. 37 ayat 11. Lalu mereka mau membunuh Yusuf. Pasal 37 ayat 18 sampai 20. Lalu mereka menjebak Yusuf, melempar Yusuf ke dalam sumur. Dan pada akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Maka kita bisa lihat Yusuf itu mendapatkan tantangan justru dari keluarganya sendiri.
Selanjutnya adalah bahwa tantangan Yusuf bisa datang juga dari majikannya, di mana dari majikan perempuannya dia digoda. Lalu juga dia difitnah, karena justru dia digoda, tapi istri Potifar memfitnah seolah-olah dia yang menggoda, dan Potifar marah, akibatnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Yusuf seperti tadi kita lihat, dia keluar dari rumah bapaknya masih muda sekali, umur 17 tahun. Dan dari umur 17 tahun dia sudah menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan dalam hidup dia. Tapi anehnya saudara, kita tidak pernah baca di Alkitab satu kali Yusuf protes pada Tuhan, Yusuf marah pada Tuhan, dia mengumpat Tuhan, dia mengeluh. Tidak. Bagusnya Yusuf itu adalah dia selalu melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Mengapa Yusuf bisa sampai ke Mesir? Karena dia dijual oleh saudara-saudaranya. Biarpun dia dijual saudara-saudaranya, artinya kejahatan saudara-saudaranya yang membuat dia sampai Mesir. Tapi lihat kata-kata dia ini. Tapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Padahal jelas dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi dia bilang Allah menyuruh. Maka dia melihat persoalan hidupnya itu dari perspektif Allah. Kita bisa banding dengan Kejadian 45. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Maka dia belajar melihat dari sisi Allah. Allah itu adalah Bapa yang baik, bukan? Kalau dia Bapa yang baik, dia tidak mungkin berbuat jelek kepada anak-anaknya. Kalau kamu anak Tuhan, tidak mungkin Tuhan berbuat jelek kepada kamu. Tuhan pasti berbuat baik kepada kamu. Tapi perbuatan baik Tuhan kadang-kadang diberikan melalui kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, masalah-masalah. Untuk itu kamu tidak boleh mengeluh, kamu tidak boleh marah pada Tuhan, ya. Tapi lihat dari perspektif Tuhan. Maka di sini kita bisa lihat ada kekuatan seperti ini, itu tidak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak dekat Tuhan. Nah, Yusuf pasti adalah orang dekat Tuhan, sehingga dia tidak ada mengeluh, dan saya percaya dia pasti bersyukur untuk apa yang dia alami. Salah satu ciri orang Kristen itu adalah bersyukur selalu, bersyukur selalu. Jadi apapun yang kita terima, kita bersyukur. Ya, dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, tapi maksudnya waktu lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih sekolah teologi. Nah, waktu masih sekolah teologi, lalu saya naksir satu cewek. Tapi karena saya hamba Tuhan kan harus berdoa. Tapi saya tidak hanya berdoa saja, berdoa sekalian berpuasa, supaya waktu nembak dia terima. Saya sudah doa puasa, giliran habis doa puasa, giliran nembak. Begitu nembak, dia tolak. Saya sempat kecewa, Tuhan masa sudah pakai doa lagi, pakai puasa lagi, kok malah ditolak. Beberapa saat kemudian ketahuanlah bahwa cewek itu hamil. Maksudnya hamil dengan orang lain. Kenapa kalian melihat saya dengan tatapan penuh curiga, ya kan? Nah, tapi kan kalau sampai terjadi begitu kan harus dipecat dari kampus. Jadi saya pikir, astaga, untung dia tolak. Karena kalau sampai dia terima, maka dia akan ketahuan hamil di tangan saya. Apa kata dunia? Maka hari itu saya, aduh Tuhan, untung dia tolak. Terima kasih Tuhan untuk penolakannya, ya kan? Berarti saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik, walaupun yang saya alami tidak enak. Kesulitan-kesulitan bisa datang, tapi kita belajar dari Yusuf itu. Yusuf percaya kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu, dia menyerahkan dirinya, mempercayakan dirinya pada Tuhan. Dia percaya providensi Allah di balik semua musibah apapun yang dia alami. Jadi orang muda kita bisa saja mengalami kesulitan-kesulitan,
Tapi jangan takut. Kalau kamu betul-betul anak Tuhan, Tuhan tidak mungkin benar-benar melakukan musibah buat kamu. Musibah itu hanya cara tertentu, cara lain yang Tuhan mau datangkan kebaikan bagi kamu. Allah turut bekerja dalam sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya. Berikut adalah Yusuf ini adalah orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang mengenal Yusuf percaya kepada dia. Mari kita lihat ketika dia ada di rumah Potifar. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Maka bagaimana seorang asing, orang Mesir, bisa mempercayakan semua hartanya, semua rumahnya kepada Yusuf kalau dia tidak percaya pada Yusuf? Dia pasti percaya pada Yusuf, dan Yusuf menjadi orang yang pemuda yang bisa dipercaya. Gara-gara difitnah istri Potifar masuk penjara. Tapi begitu di dalam penjara, kita melihat catatan pasal 39 ayat 21 sampai 23. Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Sudah masuk penjara, sebelum masuk penjara dipercaya Potifar. Masuk penjara dipercaya kepala penjara. Setelah keluar penjara jadi perdana menteri di Mesir, dia dipercaya oleh Firaun. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepadamu perintah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Berarti si Firaun pun ternyata percaya pada Yusuf. Maka salah satu kunci yang membuat Yusuf itu berhasil di dalam hidupnya itu adalah Yusuf itu menjadi orang yang dipercaya. Keberhasilan kita juga dalam hidup ini itu tergantung kita bisa menjadi orang yang dipercaya atau tidak. Ya, kalau di tempat ini bilang A, di sana bilang B, hari ini A, besok B, kita menjadi orang tidak bisa dipercaya. Jangankan oleh Tuhan, ya, kita kerja pun kita tidak akan dipercaya. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tidak. Ada seorang pemuda yang kerja sebagai gembala. Hampir semua kampung itu kerja sebagai gembala, jaga domba. Dan ancaman bagi domba itu adalah serigala. Jadi si pemuda ini kerja di menggembalakan kambing dombanya di atas gunung. Tiba-tiba dia lari berteriak ke kampungnya, tolong, tolong, ada serigala, ada serigala, ada serigala. Semua orang kampung ambil batu kayu lari ke sana untuk mengusir serigala. Begitu orang sudah capek-capek, sampai mana serigalanya? Kena kerjain semua, serigalanya nggak ada. Besok lagi dia teriak yang sama, ada serigala, ada serigala. Semua orang lari, dia bilang, 2-2-0. Hari ketiga serigala semua datang. Dan dia teriak, tolong, tolong, ada serigala, ada serigala. Dan tidak ada satu penduduk pun yang pergi ke sana. Kenapa? Kalau kamu terbiasa berbohong 1 kali, 2 kali, waktu kamu jujur, orang tetap anggap itu bohong. Karena itu, belajarlah untuk jujur dan dapat dipercaya. Kalau janjian, ketemu jam 5, 5:30 kamu belum datang, lalu ditanya, kamu masih di tempat tidur? Ditanya, udah di mana? On the way. Tapi masih tempat tidur. Kamu mulai belajar berbohong. Kalau kamu utang sama teman, janji bayar utang, bayar nggak? Kalau tidak, kamu belajar untuk menjadi orang yang tidak dipercaya. Ada orang yang pikir setelah dia percaya Yesus, semua utang dia lupakan karena ada firman, aku melupakan apa yang di belakangku. Saudara, satu hari saya mengalami kesulitan uang. Saya tahu teman saya ini punya uang. Lalu saya bilang, boleh nggak saya pinjam uang? Dia bilang, kapan kembali? Minggu depan. Benda, tak mau kasih. Loh, kenapa nggak mau kasih? Aku nggak yakin kamu kembalikan minggu depan. Kalau bulan depan, kalau bulan depan aku yakin. Nah, ini dipinjamkan. Ya. Jadi justru
Karena dia bilang begini, karena daripada kamu bilang lebih baik bulan depan daripada kamu bilang minggu depan, terus kamu nggak ganti, nggak kembalikan, kamu tidak bisa dipercaya dan aku bisa marah sama kamu. Makanya sekarang ini kalau ada orang datang saya dan pinjam uang, saya bilang demi persahabatan kita berdua supaya tidak rusak, lebih baik jangan pinjam pada saya. Tuh di isi cash ada kami atau apa, silakan pinjam di sana, jangan saya. Kalau jangan sampai persahabatan kita rusak. Karena banyak orang tidak bisa dipercaya. Kapan bayar tanggal 15? Tapi 15 apa? Ya, 15 berdobel-dobel juga. Tidak bayar-bayar juga. Jadilah orang muda yang punya integritas, dapat dipercaya. Kalau kita dapat dipercaya seperti Tuhan memberkati Yusuf, dia pasti memberkati kita. Amsal pasal 28 itu bilang apa? Ya, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Maka belajarlah punya integritas, ngomong selalu yang benar, berusaha benar, hindari kebohongan. Karena makin banyak kamu berbohong, makin sulit kamu dipercaya oleh orang. Ya. Terakhir, Yusuf ini bukan seorang pendendam. Ya, kita tahu bahwa dia sudah dijahati oleh saudara-saudaranya, istri Potifar, tapi ternyata dia tidak menyimpan dendam. Kalau saya begitu, bukan saya yang salah lalu difitnah sampai masuk penjara. Oh, keluar penjara orang pertama yang saya habisi istri Potifar itu, ya kan? Tapi ternyata Yusuf tidak, dia tidak berbuat apa-apa. Ya, dia sama sekali tidak menyimpan kebencian, dendam kepada mereka. Padahal jabatan dia di Mesir itu besar dan memungkinkan untuk membalas. Tapi tidak, ya. Kepada saudara-saudaranya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang jangan bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bahkan kepada saudara-saudaranya juga dia bilang, ya, engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat denganku, kepadaku. Ayat 11, aku akan memelihara engkau. Dan pada akhirnya untuk saudara-saudara yang telah menjual dia, Yusuf mencium saudara-saudaranya. Maka perhatikan saudara ya, Yusuf ini bukan hanya tidak balas jahat dengan jahat, tapi bahkan dia berbuat baik kepada mereka yang sudah jahat pada dia. Dia melakukan seperti pesan Roma 12, jangan balas jahat dengan jahat, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memberkati. Masih ada yang punya musuh? Atau ada kebencian pada orang? Kalau kamu membenci orang, ada orang bilang kalau kamu benci orang, sebenarnya kamu sedang gali dua lubang kubur. Kuburan pertama untuk orang yang kamu benci, kuburan kedua itu untuk kamu sendiri. Kebencian itu pada dasarnya akan merusak diri kamu sendiri. Ya, ada seorang yang namanya Sam Holmes di kota Kentucky. Karena dia berbuat sebuah kesalahan, maka pengadilan Kentucky itu memutuskan hukuman mati buat Sam. Tapi Sam mempunyai seorang teman dekat yang namanya Lucien Young. Begitu Lucien Young mendengar bahwa Sam dihukum mati, karena Sam itu kenal baik dengan wali kota Kentucky, maka dia datang dan berbicara dengan petinggi-petinggi untuk meminta keringanan hukuman buat Sam dan supaya Sam tidak jadi dihukum mati. Ringkas cerita, akhirnya permohonan Lucien yang diterima dan Sam yang sudah diputuskan hukum mati tidak jadi. Dia hanya dihukum sekian tahun dan setelah itu dia akan dikeluarkan. Kabar ini adalah kabar gembira, maka Lucien yang ingin menyampaikan berita ini langsung kepada Sam dalam penjara. Maka dia pergi dalam penjara dan dia bilang, Sam, aku mau menyampaikan kepadamu sebuah berita, tapi sebelum ku sampaikan aku mau tanya dulu, seandainya kamu tidak jadi dihukum mati, apa yang akan kamu lakukan pada waktu kamu keluar dari penjara? Lalu Sam bilang, kalau saya tidak jadi dihukum mati,
Yang saya lakukan waktu saya keluar dari penjara, pertama, saya mencari hakim yang telah menghakimi saya, sekaligus dengan jaksa-jaksanya, sekaligus dengan saksi-saksinya, saya bunuh semua. Begitu Sam bilang begitu, Lucian yang tertunduk dan dia balik menghadap Dewan Kota dan dia bilang, saya batalkan permohonan saya, hukum mati dia. Sam kehilangan pengampunan. Karena apa? Karena dia tidak mau mengampuni. Tuhan Yesus bilang apa? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kamu juga. Yusuf ini orang yang legowo. Dia pernah dijahati orang, dia menderita karena kejahatan orang, tapi dia tidak pernah mau membalas dendam. Maka di sini kita belajar dari seorang muda yang dikehendaki Tuhan, orang yang tidak malas-malas, rajin kerja, orang yang punya keindahan rohani, ya, juga orang yang kuat menghadapi tantangan hidup, orang yang dapat dipercaya, dan juga orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, mari kita teladani Yusuf supaya kita menjadi orang muda yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita.